cerita deh. Yang gue bocorin. Ini yang belum pernah saya ceritakan sebenarnya di mana-mana. Di dalam film itu tuh hampir semua tuh ada kisah nyatanya sebenarnya. Semua yang ada di film Pengumpulan di Bukit Duri itu based on real life incident. Tiap apa yang ada di dalam layar itu tidak boleh tidak nyata. Hidup di Indonesia kita harus ada dua hal. Satu ikhlas, tapi juga harus kayak berusaha gitu. Berusaha untuk mengubah sesuatu. Film ini salah satu media yang masih bisa kita andalkan. Ya, kita jumpa lagi di podcast A3. Tapi tetap kali ini A3 itu artinya bukan Ask Ahok Anything saja nih, tapi juga Ahok Ask Anything. Gitu. Ahok Anwar. Aja. Jadi kita hari ini sama sutradara yang menurut saya salah satu terbaik di Indonesia. Wah, terima kasih Pak. Bahkan udah. Dan saya tadi belum gitu kenal, tapi dia tulis waktu ada kontribusi buku saya di dalam tahanan nih. Kemudian mau bikin film juga nanti katanya soal tahanan ya. Kita promosiin dulu nih. Ini buku salah satu kontributor itu adalah sutradara Joko Anwar. Dia kasih tulisannya Pak Ahok panutan saya. Wah, saya bocorin dikit nih. Baru saya tahu tuh dia demen film kungfu dia umur 5 tahun. Dia kira gue Jackie Chan apa Tilung rupanya. Chow Yun Fat katanya. Chow Yun Fat. Gangster ya. Nah gini deh. Langsung aja. Perkenalkan diri deh. Ayo gimana? Saya Joko Anwar. Saya sutradara, penulis skenario, produser film Indonesia. Akan mengeluarkan film di bioskop, film ke-11 saya, Pengumpulan di Bukit Duri. Sebuah film yang bercerita tentang situasi Indonesia tahun 2027. Kalau misalnya kita tidak mulai memperbaiki diri, tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas, dan mulai memikirkan bagaimana caranya memutus rantai budaya kekerasan di Indonesia, bukan saja kekerasan fisik tapi juga kekerasan non fisik. Karena walaupun sekarang kelihatannya Indonesia dalam beberapa hal sudah progresif, tapi dalam hal budaya kekerasan kita masih tertinggal sekali. Hubungannya dengan Indonesia sekarang banyak sekali yang harus diperbaiki Pak. Kekerasan salah satunya, tapi tentunya budaya korupsi dan budaya-budaya negatif lainnya semuanya saling terkait. Jadi di film ini kita menunjukkan tahun 2027 di masa depan, tapi tidak jauh dari sekarang. Kalau misalnya kita tidak mulai berubah, akan seperti apa Indonesia gitu. Ini jujur ya, cerita jujur nih. Betul, aku dapat buku ini nih. Aku baru cari tahu nih, ini Joko Anwar nih. Ini sudah film kungfu. Kok film-filmnya kok ada mulai kok film Janji Joni gitu. Terus terakhir waktu gue mau ikutin itu film, aku agak takut tuh nonton tuh. Film horor gitu loh. Tapi begitu masuk ke trailer, nah saya pengen tahu caranya dapat inspirasi gimana sih bisa sampai buat film, buat apa gitu. Ini contohnya cukup jauh ya. Iya. Romantis terus horor terus. Romantis, horor, film komedi. Tapi belum film kungfu ya? Ini ada kungfu-kungfunya dikit Pak, pengepungan nanti kita bikin. Ya ada kungfunya sih aku lihat ya. Pengepungan di Makobrimob. Film kungfu. Aku kalau akan ngelamar casting. Masuk nggak? Ya, atau jadi konsultan ya Pak ya, supaya realistis. Ya. Adegannya. Kalau mau ikut kungfunya udah pulangnya udah berat ya. Kalau saya gini Pak, kalau orang bikin film kan ada pilihan ya. Pilihannya pertama mungkin bisa mikir sekarang yang laku film apa gitu. Kemudian bikin filmnya. Itu sebagian orang. Tapi kalau saya dari mulai film pertama merasa bahwa bikin film itu harus personal, harus dimulai dari impuls dalam diri kita. Jadi saya percaya pekerjaan membuat film adalah pekerjaan yang sifatnya privilege, karena hasil kerja kita punya potensi untuk diakses oleh banyak orang, bisa mempengaruhi
khusus tentang isu-isu tertentu, bisa mempengaruhi hidup orang, karena film yang saya tonton sejak kecil sangat memberikan impact terhadap hidup saya. Jadi saya percaya bahwa bikin film itu adalah sebuah privilege, dan oleh sebab itu kalau saya membuat film harus dimulai dari sesuatu yang internal, concern saya terhadap apa yang saya lihat di lingkungan, apakah itu lingkungan kecil, keluarga, persahabatan, atau lingkungan lebih besar lagi, kota, provinsi, negara, dunia gitu. Jadi ketika saya membuat film, saya memilih untuk memulai dari satu keresahan yang harus diutarakan ke publik dan nantinya bisa jadi bahan untuk penonton untuk bisa mendapatkan paling tidak bahan pemikiran tentang dunia yang kita tempati sekarang. Misalnya bahkan tadi Bapak bilang film pertama saya Jan Joni film romantis, komedi romantis, tapi itu dimulai dari ketika saya kuliah. Saya sangat concern melihat teman-teman saya bahkan sebelum lulus sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan besar untuk kerja di perusahaan mereka, bahkan mereka nggak suka sama pekerjaannya tapi karena mendatangkan uang banyak gitu. Jadi saya concern apakah pekerjaan itu hanya untuk mencari uang, dan apakah orang yang hanya bekerja untuk mencari uang bisa memberikan kontribusi kepada negara atau tidak gitu. Itu concern saya. Bahkan ketika saya membuat film horor misalnya kayak Pengabdi Setan, bercerita tentang seorang perempuan yang merasa bahwa dia sebagai perempuan baru dianggap sebagai perempuan yang lengkap kalau misalnya dia punya anak, sehingga dia memutuskan untuk bersekutu dengan external forces, evil forces untuk mendapatkan keturunan. Dan ini adalah refleksi dari keresahan saya tentang beberapa nilai di Indonesia di mana beberapa anggota masyarakat masih merasa bahwa untuk bisa dianggap sebagai manusia yang utuh harus mengikuti norma-norma yang ada di tempat tersebut, walaupun sebenarnya mungkin tidak harus seperti itu gitu kan. Di Indonesia walaupun perempuan sudah progresif, kita pernah punya seorang presiden perempuan, tapi dalam beberapa hal masih ada represi terhadap perempuan gitu, masih sangat genrenya isu sosial lah sebenarnya. Isinya isu sosial, tapi setelah saya ada concern, saya akan mencoba untuk mencari tahu ini dikomunikasiin seperti apa. Karena kalau misalnya kita bikin film hanya isinya keresahan, isinya cuman ceramah, kan orang juga nggak mau nonton. Plus kayaknya nggak adil kita meminta orang untuk datang ke bioskop untuk bayar tiket, untuk meluangkan waktu mereka untuk menonton film di mana kita hanya berceramah gitu. Sehingga saya mencoba memasukkan apa yang ingin saya sampaikan ke dalam sebuah genre yang populer. Genre yang populer ada romantis komedi, ada horor, ada thriller. Contohnya seperti Pengumpulan di Bukit Duri. Concernnya adalah pendidikan tidak sebagai prioritas, budaya kekerasan dan sebagainya. Tapi bagaimana membentuk film ini menjadi sebuah tontonan yang untuk diikutinya gampang gitu, bisa aksesibel buat semua orang. Tanpa menggurui juga gitu. Tanpa menggurui, betul. Karena prinsipnya orang nggak mau datang bayar dengan ceramah gitu. Digurui pula gitu. Udahlah meluangkan waktu, uang, tapi menonton sesuatu yang bagi mereka nggak ada quote-unquote hiburannya gitu. Jadi saya lebih prefer untuk dimulai dari dalam diri saya, impulsnya apa, keresahan apa, kemudian dicari cara komunikasi seperti apa supaya orang banyak tertarik untuk menonton gitu Pak. Pantesan filmnya laku terus ya. Insya Allah. Ini memutuskan tuh ada brainstorming atau research atau? Kalau setelah filmnya dapat idenya, tentunya akan dikumpulkan timnya juga akan termasuk tim riset, termasuk saya juga untuk bisa memastikan segala sesuatu yang ada di filmnya sesuai dengan kenyataan, untuk membuat filmnya relevan untuk ditonton gitu Pak. Jadi ada tim juga, tapi awalnya harus dimulai dari satu keresahan yang sifatnya mungkin personal. Banyak orang nggak tahu ya, sutradara Joko Anwar ini lulusan ITB loh. Iya. Kimia ya. Aeronautical Engineering. Waduh, itu susah amat. Teknik pesawat. Kalau nggak pinter banget nggak bisa lulus itu, nggak bisa masuk juga. Iya. Karena saya ini nggak masuk ITB soalnya, nggak lolos. Oh gitu? Iya. Saya pengen masuk tambang dulu, ujian nggak lulus. Ya itulah perjalanan hidup ya. Yes. Tapi juga sama. Ini masuk ke film ini karena panggilan juga ya Pak. Kalau saya kok nggak mau kerja, kan temannya pada dapat kerjaan banyak nih, gaji gede. Kalau saya tapi waktu itu bank pada mau rekrut loh.
Dari ITB ya Iya banyak. banyak tuh. Banyak Ada ya. perubahan waktu itu. Banyak. Saya tahu banget itu. Ya. Kok nggak mau masuk? Teman-teman saya juga banyak yang masuk Gaji juga. gede-gede tuh dulu tuh. Gede-gede. Oh. Cuman gini Pak, jadi saya kebetulan lahir dan besar di sebuah tempat yang nggak kondusif buat seorang anak tumbuh berkembang, di sebuah tempat di Medan namanya Amplas. Sampai sekarang masih ada. Kota Medan. Oh. Dan saya nggak suka apa yang saya lihat di lingkungan. Teman-teman saya umur 14 tahun itu kalau tidak sudah menikah karena hamil atau menghamili orang lain, atau mereka masuk penjara. Karena pada saat itu ketika saya masih remaja, berbuat kejahatan itu adalah sebuah pride, sebuah kebanggaan. Sampai kalau misalnya ada seorang dari teman saya nggak bisa mencuri di rumah orang, dia mencuri di rumah orang tuanya sendiri, dan itu bangga gitu. Bahkan sampai mencuri, aku curi tadi telur bebek mama aku gitu, bangga deh. Yang penting berbuat kejahatan gitu. Dan kekerasan tentunya kan sampai sekarang juga masih banyak. Organisasi kepemudaan, ormas. Kalau dulu di Medan kerjaannya berantem pakai senjata tajam gitu. Dan saya nggak suka apa yang saya lihat. Saya mencoba untuk mencari cara untuk keluar dari dunia itu. Caranya adalah dengan menonton film. Jadi ada sebuah bioskop namanya bioskop remaja. Pada saat itu bioskop murah dan saya bisa menonton film apa saja di situ. Kebanyakan film kungfu sama film horor. Di mana saya bisa melihat, oh ada kehidupan lain ya selain kehidupan yang saya alami gitu. Jadi film itu membuka mata saya dari kecil, sehingga saya ingin membuat film juga dengan harapan bisa memberikan jendela yang sama dengan yang saya dulu dapatkan sebagai anak gitu. Berarti masuk ITB niatnya bukan mau bikin pesawat dong ya? Bukan, dulu saya masuk ITB, saya ngelamar jadi lulus SMA, saya berpikir mau masuk sekolah film. Zaman dulu sekolah film cuma satu dan itu ternyata mahal. Untuk praktek segala macam mahal, sehingga saya memutuskan untuk mencari sebuah sekolah yang ada kayak ekskul untuk di mana kita bisa belajar filmmaking, dan ITB punya itu saat itu. Akhirnya saya masuk ITB, tapi saya nggak masuk ekskulnya karena ketika saya ekskul di ospek harus bikin tugas-tugas yang nggak ada hubungan sama filmmaking. Saya nggak mau melakukan itu karena bagi saya ngapain dari awal udah nggak jelas gitu. Akhirnya saya nggak lulus juga masuk ke ekskul itu, nggak masuk diterima di ekskul film, dan akhirnya saya lulus dengan cepat aja dari ITB, dan akhirnya melamar ke banyak PH tapi nggak keterima, dan akhirnya ya jadi jurnalis dulu, jadi wartawan waktu itu. Ini luar biasa loh kisah hidupnya. Punya filmin. Jarang orang masuk kuliah cuman untuk belajar film. Sekedar pengen lulus saja. Nah saya mau tanya ini, itu menarik. Kalau saya jadi politisi, saya diajarin dari bapak saya harus ada pegang prinsip. Yes. Lu mungkin kalah, mungkin menang, mungkin lu habis, tapi kalau ada prinsip, kamu meninggalkan nilai. Karena ada prinsip, ideologi kita ada prinsip. Kamu mau berbisnis, ya pakai nurani gitu. Nah, kamu mau jadi sutradara orang film tuh prinsipnya apa? Apa gitu? Nilai yang harus dipegang gitu. Nurani Pak, sama. Nurani juga. Kamu mesti cuan juga kan? Iya, kalau saya kalau nggak cuan, nggak ada lagi yang mau jadi produser katanya. Iya, jadi kalau kita bikin film laku itu ada dua Pak. Kalau misalnya filmnya laku dan filmnya memberikan kontribusi terhadap film industrinya, baik itu craftsmanship, apakah eksplorasi tema, isu, cerita dan sebagainya, itu dapat cuan, tapi juga meningkatkan perfilman itu sendiri. Tapi kalau misalnya cuan aja dengan menggunakan cara-cara yang secara etika agak-agak jatuh gitu ya, itu agak enggak sih Pak. Dan itu yang membedakan ada sutradara yang memikirkan cuan ada yang enggak gitu. Dan ya yang di sini yang paling akan memegang peranan ya nurani, karena nurani kita mengatakan apa? Kita bikin sebuah film laku dalam jangka pendek mungkin kita dapat keuntungan, tapi dalam jangka panjang apakah akan membuat dunia tempat kita bekerja, khususnya umumnya negara sebagai tempat di mana kita berkarya akan menjadi lebih baik apa enggak? Dan ini kan nurani Pak. Jadi ya sama sih sebenarnya. Ya, nurani nomor satu. Nurani. Tapi nggak pernah buat film
udah tahu pasti rugi masih dibuat gitu? Enggak kan? Kalau film sebelum kita memutuskan untuk bikin film, kita harus tahu film ini secara accessibility untuk mainstream audience, apakah untuk segmented audience, Pak. Jadi kita beberapa kali bikin film yang sudah kita tahu bahwa film ini nggak akan laku. Kita pernah membuat film judulnya A Copy of My Mind tahun 2015 tentang dampak dari politik ke orang yang merasa bahwa hidupnya tidak terdampak oleh politik atau keputusan politik dari para politikus. Menceritakan tentang dua orang yang hidup di Indonesia. Satunya adalah satu orang petugas salon. Jadi dia setiap hari facial di salon yang murah. Satu lagi pembuat subtitle untuk DVD bajakan di Glodok. Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak akan terdampak oleh keputusan politik dari para politikus, tapi ternyata terdampak juga gitu. Dan itu kita paham ketika memutuskan untuk membuat film itu, bahwa film ini bukan buat mainstream audience, tapi tetap kita buat. Karena apa? Ya karena kita merasa harus dibuat, Pak, pada saat itu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah menjadi film Indonesia pertama yang masuk ke Venice International Film Festival, salah satu festival terbesar dan festival film tertua di dunia. Kemudian filmnya juga menang di beberapa festival lain, termasuk menang di Piala Citra, tapi secara penonton memang tidak banyak. Tapi kita tahu target audiensnya siapa gitu. Dan ketika film kita sampai ke target audience, ya at least apa yang kita coba sampaikan sampai ke mereka gitu, Pak. Yes. Ini saya sengaja tag begini karena podcast ini juga sebenarnya ingin memberikan ilmu bisnis sebetulnya ke pendengar gitu. Nah kita harapkan melalui ini jadi orang tahu nih idealisme sama keuntungan, terus mulai film. Nah itu kira-kira kita harap seperti itu. Karena zaman ini kan sebetulnya bisa melahirkan banyak orang punya ide-ide kan dengan perangkat, gadget segala macam. Tapi film itu akhirnya tutup modal nggak? Tutup modal karena kita tahu bahwa film itu nggak akan laku, jadi kita budgetnya juga rendah. Kalau misalnya film pada saat itu dibuat satu ini film, penting ilmu ini nih. pada saat itu suatu film bisa dibuat dalam budget 5 miliar. Saat itu kita cuma syuting 250 juta, gitu. Jadi 1/20 dari angka yang biasanya digunakan untuk bikin film. Oh jadi itu strateginya seperti itu. Strateginya seperti itu. Ya, karena kita juga nggak mau rugi terus gitu kan. Iyalah, janganlah. Kalau rugi kan berarti kita nggak bisa bikin film lagi, nggak balik modal. Jadi ya harus dipikirkan cara untuk. Itu juga alasan kenapa sampai sekarang hanya film ke-11 ya mungkin. Kalau film ke-11 karena bikin film itu lama, Pak, sebenarnya susah. Kalau misal mau bikin film cepat bisa, setahun bisa 2, 3, 4, bahkan 5 juga bisa bikin film. Cuman kalau kita bikin film kan kita harus kayak mencurahkan effort, pikiran, tenaga, mentoknya segitu tuh, setahun satu paling banyak. Kalau lebih dari itu kayaknya udah gak kuat, Pak. Capek juga ya. Capek dan akhirnya kita ya udahlah segitu aja lah bikin film gitu, nggak usah yang serius-serius banget, dan hasilnya juga nggak kemana-mana. Mungkin bisa laku, cuman nggak memberikan sesuatu buat industrinya. Jadi kita tidak berkontribusi kita kan ngambil nih uang dari industri, tapi juga kita mau memberikan kembali ke industri gitu. Memberikan yang terbaik secara. Saya lihat produser semua sama terus ya. Berarti kerjasamanya baik banget ini. Siapa, Pak? Saya? Iya kan kelihatan sama terus. Oh iya. Iya ada. Ya kita kebetulan membuat film udah lama, dan ada direktur fotografi saya juga di sini, Ical Tanjung, yang sudah kerja sama saya selama 15 tahun lebih. Jadi memang circle of kru kita memang sangat dekat sekali, kita sudah seperti keluarga bekerja, Pak. Yang dasarnya adalah respect, craftsmanship, dan kerja keras. Kita masuk ke film Pengepungan di Bukit Duri. Pengepungan di Bukit Duri.
Hari ini sekolah diliburkan. Ada kerusuhan. Dimulai setelah terjadi percekcokan kecil yang kemudian meluas ke seluruh penjuru kota. Negara kita itu kayak kaca yang paling tipis. Saudara, seperti yang Anda saksikan, misalkan saat ini keadaannya sangat kacau dan tidak bisa Oh jangan spoiler, oh jangan ya. Puter supaya orang mau nonton ini. Iya. Karena menurut saya film ini bagus banget. Nonton. Nah, cuma aku pengen tahu waktu mutusin bikin film ini tuh gimana itu. Punya ide. Pokoknya banyak hal yang kita nggak duga juga lah. Iya. Saya aja nggak nge gitu. Pokoknya nanti nonton lah, pasti seru nih filmnya nih. Seru. Itu nggak gampang loh cara bikinnya. Ya kalau nggak perhatiin bener detailnya itu film. Iya. Kita bisa miss loh. Iya. Saya diajak orang ngobrol langsung miss ya. Coba cerita deh. Jangan gue bocorin. Ini yang belum pernah saya ceritakan sebenarnya di mana-mana. Filmnya kan tentang budaya kekerasan di Indonesia. Ada juga digambarkan tentang rasisme di Indonesia. Dulu waktu saya SMA di Medan, pada suatu hari saya jalan kaki pulang dan tiba-tiba ada teman saya naik mobil jeep warna merah, saya ingat banget, hardtop. Mereka berempat, mereka ajak saya naik. Jok, mau kemana? Mau pulang. Sini kami antar. Gak usah jalan aja. Udah kami antar aja gitu. Jadi naik saya ke mobil itu. Ternyata sambil mereka jalan yang kebetulan sama dengan arah mobil saya, mereka melakukan sebuah kegiatan yang ternyata setelah saya beberapa saat setelah itu saya tahu mereka sering lakukan. Mereka sering hunting anak Cina untuk mereka pukulin. Dan pada saat itu saya ada dalam mobil itu, tiba-tiba mereka ngebut seperti yang ada adegan dalam film Pengumpulan di Bukit Duri. Mereka potong, terus mereka tarik anaknya keluar, mereka pukulin. Dan saya pada saat itu bingung, betul-betul shock dan bingung gitu. Dan itu mengganggu saya sampai saya dewasa, sehingga saya harus berbuat sesuatu untuk bisa membuat redemption gitu Pak, penebusan dosa. Kenapa pada saat itu saya diam gitu. Dan kalau misalnya ada karakter di film Pengumpulan di Bukit Duri, namanya nggak saya sebut, tapi ada satu karakter yang mewakili apa yang saya rasakan dan saya alami pada saat itu di Pengumpulan di Bukit Duri juga ada gitu. Jadi personal banget itu film. Sangat personal. Plus itu pemicunya mungkin, triggernya atau katalis. Tapi concern saya tentang pendidikan di Indonesia yang kita udah 10 kali ganti kurikulum ya sejak 20 tahun yang lalu mungkin atau sejak kita Pak Dot Yusuf kali ya. Sejak kita ganti kurikulum terus, jadi kayak nggak ada satu plan yang komprehensif untuk bagaimana kita mikirin pendidikan, dan akhirnya karena nggak ada plan yang ajak gitu, jadi setiap ganti menteri ganti kurikulum. Terus kita selalu keluar bahwa kita udah memberikan yang terbaik kok, pemerintah sudah memberikan alokasi APBN untuk pendidikan tinggi, tapi sebenarnya kan kalau dibandingkan sama negara lain masih jauh lebih rendah gitu. Kalau mereka alokasinya dari GDP bukan APBN. Plus satu hal lagi yang saya percaya bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang enggan membicarakan hal-hal sulit gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal sulit itu lebih dikubur, lebih dilupakan gitu. Dan saya percaya kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya luka bangsa dan tidak dibicarakan, itu nanti akan kembali lagi. Jadi 3 hal itu yang membuat kami memutuskan untuk bikin film Pengumpulan di Bukit Duri gitu. Di dalam film itu tuh hampir semua tuh ada kisah nyatanya sebetulnya. Apa hayalan sebagian atau
fiksinya berapa persen itu? Kalau fiksi sebenarnya fiksi, tapi semua yang ada di film Pengepungan di Bukit Duri itu based on real life incidents. Di live incident. Real life incidents. Walaupun ceritanya tahun 2027, tapi kalau kita nonton film Pengepungan di Bukit Duri kita tahu inspirasi dari mana itu pastinya. Gitu Pak. Itu semua nggak ada yang fiksinya ya? Fiksi, settingnya fiksi, cuman kalau diambil scene by scene udah pernah terjadi sih. Tentang misalnya konflik antara siswa dan guru. Ketika kita bikin film itu, setelah filmnya selesai kita melihat beberapa video yang viral anak-anak SMA memukuli gurunya. Padahal gurunya adalah guru honorer bekerja di sebuah tempat yang dia aja harus berjuang untuk hidup gitu. Jadi dia sudah penuh dedikasi, tapi sistem pendidikan kita gagal memberikan ruang aman untuk guru untuk bisa melakukan tugasnya. Gitu sih Pak. Cerita film ini kan tulisan juga? Saya tulis sendiri. Iya, ya. sendiri. Iya. Itu nggak gampang tuh. Digabung dari kecil semua. Iya. Itu yang saya bilang tadi bahwa bikin film itu harus personal sifatnya. Jadi kita tahu, kita sudah mengalami, at least kalaupun secara adegan plek-tiplek mungkin kita nggak mengalami itu, tapi kita sudah pernah merasakan situasi yang sama dengan yang digambarkan di film gitu Pak. Tapi film itu memang ada unsur personal juga ya. Ada kungfunya. Ada. Kungfunya enggak, tapi ada fighting, adegan fighting. Tapi fightingnya udah gaya kungfu, bukan maksud saya itu loh. Bukan gaya berantem. Kayak berantem. Yang penting bergulat gitu loh. Oh, kalau di Pengepungan Bukit Duri berantemnya berantem street fighting, jadi nggak ada pakai jurus, tapi memang ya lempar. Ini kan di film Pengepungan di Bukit Duri kan berantemnya ngelempar tempat sampah, lempar tutup. Ya tapi kayak film-film action Hollywood juga tuh. Oh berarti bagus kualitasnya. Kalau kita nonton kemarin itu, kan dia bilang gini, ini film ini juga untuk memulai percakapan. Iya. Nah saya kira itu juga menarik. Maksudnya itu gimana bisa jelasin? Well, sekarang di Indonesia semua orang berbicara kan, everybody speaks, tapi percakapan itu jarang terjadi. Kebanyakan kita berbicara satu arah aja. Semua ingin mengutarakan pendapat, tapi tidak ingin mendengarkan orang lain berbicara. Nah, kenapa kita membuat campaign Pengepungan di Bukit Duri yang bunyinya mari memulai percakapan? Karena kita kepingin film ini jadi pemicu atau menjadi starting point untuk bisa berbicara gitu. Kan kita udah sama-sama nonton film Pengepungan di Bukit Duri ini, ada beberapa isu yang bisa kita bicarakan. Kita udah lihat filmnya sama-sama, kita bicarakan yuk gitu. Di situ ada isu kekerasan, ada isu rasisme, ada isu pendidikan, dijadikan bahan untuk bisa. Ada romantisme juga loh. Romantis. Ya. Romantis. Ada romantis juga kan? Ada Pak sedikit. Ada yang cembukur gitu. Ada cemburu ya. Di bar iya, gitu ya. Bar. Itu menarik. Saya kira filmnya tuh sangat detail gitu ya. Sampai kecil. Kalau kita nonton tuh benar-benar nggak boleh miss ini. Detail banget gitu loh. Itu cara mikirin gitu tuh gimana tuh, kan nggak gampang kan? Iya. Tulis udah susah. Iya. Terus mau disuruh diperankan lagi kan? Iya. Terus ambil kamera lagi yang top sih. Kalau saya sama tim saya prinsipnya adalah setiap apa yang ada di dalam layar itu tidak boleh tidak nyata. Jadi ketika kita ingin menggambarkan sesuatu harus terasa real. Itu yang membuat terasa ini detail of life gitu, detail-detail kehidupan. Karena kalau misalnya kita bikin sesuatu yang terasa nggak nyata, orang bisa sambil ngobrol, bisa sambil ngecek handphone dan nggak ada yang ketinggalan. Tapi kalau misalnya kita membuat segala sesuatu yang ada di layar, yang dilihat dan didengar itu sesuatu yang real seperti sehari-hari, itu yang kita akan merasa ketinggalan kalau nggak melihat dan nggak mendengar gitu. Jadi setiap kita membuat adegan, intinya harus real. Kita selalu bertanya, ini terasa real apa enggak ya? Terasa dibuat-buat apa enggak ya? Gitu Pak. Jadi Pengepungan di Bukit Duri terasa hidup banget karena memang setiap adegannya kita pastikan itu terjadi di dunia nyata. Dan cara orang berbicara, cara orang berinteraksi dengan satu sama lain tuh terasa kayak dunia nyata aja gitu. Jadi film itu betul-betul membuat kita itu jadi melakukan percakapan diri sendiri, tau gak? Iya Pak. Jadi mikir ini menarik loh nih. Teman gua nih ngajak ngomong sebentar nih. Dia ngomong apa itu gak? Gua dengerin. Langsung aku miss bagian yang paling penting. Yang mana Pak? Harus nonton lagi ya berarti? Kesimpulan gua gak boleh buka nih. Harus nonton lagi ya berarti. Itu yang paling penting. Waktu nonton video itu loh. Oh iya. Aku miss loh. Kalau gak dijelasin gitu ya.
Sampai aku mikir nih siapa yang digebukin kan Ya. Cina nih. Iya. Wah baru gua. Ya. Wah ini film bener-bener nontonnya dan saya bisa nonton, suka ke toilet. Film panjang nih. Ya. Tuh nonton film nih sampai gua nggak berani minum, gua takut gua ke toilet. Kemarin nggak kemana? Saking kan gua tahu nih kalau gua keluar nih, ini pasti nanya annoying banget nih. Sama teman kita gua ditanya-tanya juga bisa hilang karena detailnya itu betul-betul. Saya lihat ada yang menarik dari film ini ya. Setiap bagian itu ada edukasi, isu sosial itu ada human kemanusiaan itu ada gitu loh. Jadi kita bisa lihat ini manusiawi banget gitu ya. Sampai ya pukul, sampai hubungan orang tua anak, sampai jadi film ini saya lihat begitu detail, bukan soal romantisme gitu, maksud saya itu menunjukkan sifat dalam diri manusia itu keluar. Apa manusia paling butuh apa sih? Lu hebat semua. Bukan butuh duit kadang-kadang, butuh kasih sayang orang butuh bilang. cinta ya. Butuh cinta. Film ini bisa itu loh, detailnya itu. Nah itu cara mikirin sampai detail tuh gimana gitu loh. Berapa bulan gitu untuk siapinnya? Rekaman berapa lama? Supaya tahu setahun kan satu film kan. Filmnya sendiri 1 skripnya tahun ya bikinnya ya? bikinnya lebih Pak, dari mulai persiapan sampai filmnya jadi setahun setengah ya. Nah berarti lama. Soalnya detail banget tuh saya lihat Ya. tuh. Kebetulan saya kalau bikin film selalu memilih untuk kerjasama sama orang-orang yang terbaik di Indonesia. Jadi saya bisa fokus untuk memikirkan acting, memikirkan bagaimana supaya ceritanya sampai gitu. Jadi Terus gambar sudut kamera juga mesti kasih yang profesional itu. harus yang paling jago. Kalau ya. enggak kan dapatnya beda gitu ya. Betul, betul. Apalagi action kan. Betul. Waduh. Makanya kru-kru saya terbaik semua tuh Pak di Indonesia. Berarti kita Tapi beruntung. mereka bukan cuman kru yang terbaik di segi teknis, mereka juga harus punya something to fight for. Jadi ketika bikin film seperti Pengumpulan di Bukit Duri, kan kita ingin mengatakan sesuatu. Kita ingin membuat orang Indonesia mulai berbicara soal memutus rantai kekerasan misalnya. Dan orang-orang yang bekerja di film itu, baik kru maupun pemainnya harus punya concern yang sama. Kalau nggak jadi Pak. Kalau nggak punya concern yang sama, Passion sama gambarnya ya. nggak akan bagus, dialognya nggak akan seperti keluar dari nurani, dari hati gitu. Dan seleksi pemainnya gimana? Bisa dapetin yang mainin karakternya menurut saya itu pas banget gitu. Casting Pak, jadi satu orang mengalahkan puluhan kandidat. Wah, kalau gitu aku masih gagal nanti bintang. Ada baru mau ngelamar, mau casting, mau jadi pemain film. Itu ngalahin banyak juga ya. Banyak ya. Kalau kita requirement-nya bukan cuma skill. Kalau misalnya kerjasama dengan pemain misalnya, mereka harus punya kepekaan sosial juga Pak. Kalau kita di Kamensi Pictures prepare untuk bekerjasama dengan aktor yang punya kepekaan sosial. Karena apa? Karena kalimat yang keluar dari mulut mereka akan terasa real, mereka rasakan juga. Bukan hafalin. Bukan cuma hafalan, betul ya, betul. Itu betul-betul dia ngalamin gitu ya. Betul. Sehingga kalau misalnya kita casting nggak cuma mereka baca skenario, tapi kita ngobrol. Mungkin castingnya ngopi gitu, ngobrol gimana lagi sibuk apa, dengar gak kemarin ada berita ini, dan kalau misal tanggapan mereka paham, mereka peka dengan apa yang terjadi di Indonesia misalnya, itu akan membuat kerjasamanya lebih gampang dan lebih fruitful gitu. Ini satu yang menarik juga di film. Hampir semua film saya sudah sampaikan ya. Saya sebagai politisi juga, saya pikir yang paling dibutuhkan itu memang edukasi. Dan begitu saya nonton, ini Saudara Joko Anwar ini betul-betul sadar banget mengedukasi melalui film. Nah, apa sih konsep tentang edukasi yang ada gitu loh untuk Indonesia ini? Betul. Kan kelihatan banget kan tuh edukasi banget tuh. Ya. Kalau saya merasa dan percaya bahwa film itu iya betul sebagai sarana quote unquote edukasi, tapi tidak secara verbal. Jadi apa yang ingin kita sampaikan sebagai edukasi ke publik tidak boleh muncul dalam kalimat, tapi muncul dalam perjalanan karakter. Jadi karakter dalam film Pengumpulan di Bukit Duri misalnya, seorang guru dari mulai film itu dimulai sampai akhir cerita, orang mengikuti kisah hidupnya, journey-nya, nanti dari situ orang akan mendapat edukasi.
Dan edukasinya juga tidak dalam bentuk cara terbaik untuk hidup seperti ini, lakukan seperti yang dilakukan oleh karakter ini, enggak, tapi diberikan gambaran kalau misal diambil jalan hidup yang seperti ini, mungkin konsekuensi seperti ini. Implikasi dari sebuah tindakan yang dia ambil oleh seorang karakter akan seperti ini. Jadi enggak dalam bentuk ikuti cara ini supaya dapat ini, enggak, tapi lebih memberikan pengalaman gitu. Jadi manusiawi banget lah gitu ya. Betul. Jadi itu saya lihat filmnya kan bukan superhero gitu loh. Betul, karena kalau misalnya pendidikan secara verbal kan bentuknya propaganda ya. Nah, sedangkan propaganda untuk sebuah film akan mengkhianati film itu sendiri, karena film kan sifatnya membuka pikiran, Pak. Sebagai mana halnya dengan karya-karya seni lain, membuka pikiran kan. Jadi kalau misalnya kita secara verbal, secara berkhutbah memberitahu kepada audiens apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi satu isu tertentu dalam hidup mereka atau dalam dunia mereka, yaitu namanya propaganda, dan itu sifatnya mengecilkan pikiran, mempersempit pikiran, tidak memperluas pikiran. Saya menarik Pak Ahok ketika kita habis nonton Pengembangan Ibu Duri bilang bahwa salah satu nilai yang sangat prominent banget di film Pengembangan Ibu Duri adalah keikhlasan dari karakter-karakternya. Pak Ahok bilang kayak gitu ya, ikhlas seperti Edwin, ikhlas seperti Sylvie gitu, dan itu sangat kayak bergema di kepala saya setelah Pak Ahok bilang itu. Karena apa? Karena memang benar, dan satu hal yang mungkin membuat kita bisa waras hidup di Indonesia, kita harus ada dua hal, satu ikhlas tapi juga harus kayak berusaha gitu, berusaha untuk mengubah sesuatu. Ya tapi kan tetap. Jadi saya sepakat, film ini salah satu media yang masih bisa kita andalkan untuk memberikan nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kejujuran. Karena begitu terakhir ini kita betul-betul bingung gitu loh. Banyak pencitraan dengan teknologi, dengan main film juga kan. Ada oknum politisi yang main film juga. Gimana tuh Pak maksudnya? Ya bisa main film juga kan, diulang-ulang kan. Pura-pura dorong tong sampah gitu kan. Main film itu. Emang ada Pak? Enggak, katanya begitu kan. Atau naik, ya misalnya macam-macam lah. Yang saya pikir gini ya, yang paling saya khawatirkan itu dalam suatu negara hilang kepercayaan terhadap pejabat. Ini celaka. Bukannya udah Pak? Udah ya? Udah. Itu berarti politisi juga. Nah, itu yang saya khawatir. Makanya saya melihat begitu nonton film, di film ini kita memulai percakapan tadi gitu ya. Saya aja langsung bercakap-cakap dengan nurani saya waktu nonton itu. Sambil nonton, nyimak, terus kita mikir gitu. Gak ada pikiran mau makan lah, mau minum. Karena betul-betul itu 2 jam. Ya, tapi betul-betul nikmatin. Nah, saya mau ngomong ini kenapa? Di film itu kita betul-betul dididik tentang arti kemanusiaan, arti butuh kasih sayang, arti juga mendidik tanpa sadar di film itu melawan kejahatan ini, walaupun nggak sebutin ada Tuhan gitu ya. Percaya udah ada yang ngatur, asal kita sebagai manusia mau mengampunin, berikan orang kesempatan. Ini film ini begitu jelas. Sampai saya lihat ya waktu ngatur mimiknya, senyumnya, sampai pasrahnya itu detail banget gitu loh. Saya kira selain kameranya memang bagus ngambilnya, sutradara ngaturnya itu, dan pemain-pemainnya memang bagus. Aktornya juga, karena tadi baru saya paham sekarang. Dia langsung kayak kerasukan di dalam dirinya itu, bayangin orang itu gitu ya. Makanya dia bisa begitu. Dan dia punya empati Pak. Mendalam banget gitu loh. Saya lihat. Terus pilih pemainnya juga memang bagus sih. Dan termasuk yang saya lihat yang paling mendidik, mau lebih dalam lagi itu apa? Betapa ini negeri Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup berbagai ras, etnis, keyakinan, kita bisa saling jatuh cinta di luar dan mau berkorban. Jadi film betul-betul menggambarkan
bahwa sebetulnya itu permusuhan itu dibuat politik itu di dalam bawah tuh hubungan baik-baik kok, sebetulnya mereka nggak ada dendam, asal ada pihak tertentu yang mau memaafkan dan ikhlas menerima gitu ya. Nah film itu saya lihat luar biasa loh. Ini film menarik banget deh. Saya kira layak Anda tonton semua. Sangat detail. Kita bisa melihat bagaimana seorang sutradara seperti Joko Anwar nih, semua tiap detik dari film ini bisa ada nilai, ada edukasi, ada introspeksi, ada percakapan dalam diri kita sendiri. Apalagi setelah itu ada percakapan di antara kita. Nah saya juga berharap setelah orang nonton film ini akan banyak terjadi percakapan. Akan kita mulai menyadari bahwa kita ini ya manusia ya, waktu pendek ya kita kenapa sih mesti bawa dendam, bawa apa gitu ya. Dari tanggal 17 ya. Tanggal 17 Pak, di bioskop. Di bioskop. Saya harap nonton. Ini bukan endorse, bukan mau endorse, tapi betul-betul makanya saya minta datang. Saya betul-betul ingin dukung film ini, bagus banget. Terima kasih Pak. Ini film bagus banget dan wajib Anda tonton. Nilai kemanusiaannya ada, semuanya ada. Saya betul-betul suka lah. Saya memang dikasih bahan banyak gitu ya. Kita bisa lihat misalnya kayak industri film Korea. Itu juga regulasi, deregulasi, semua ada loophole, gak gampang. Ketika kita mau lawan impor, kita mesti katakan, oke, lu mesti bikin 3 film, baru boleh impor 1 film, terus diintegrasikan nih. Orang-orang mau importir film, lu mesti punya perusahaan film gitu. Nah apa yang terjadi akibatnya masa itu? Orang bikin film sembarangan. Asal. Karena mau dapatin impor lebih untung. Lalu pemerintah Korea kan dari tahun perang Korea waktu itu ya, sutradara juga suruh bikin film-film perang propaganda lah Amerika. Sampai kemudian ini di perjalanan industri film Korea ini, maksud saya bukan layak dicontoh ya. Saya mau ngomong gini, kita mungkin terlambat, kita nggak usah ikutin gagalnya dia. Kita loncatan kodok aja nih, leapfrog. Kan sudah ngalamin tuh. Nah itu harapannya apa sih sama pemerintah? Ini tuh, karena budaya bisnis ini kan sesuatu yang ini maksud saya. Anda ngomong budaya, pendidikan, ini kan kadang nggak cuan kan. Ini urusan pemerintah sebetulnya. Pak, kalau yang kayak pendidikan aja belum jadi prioritas, gimana kita bisa berharap budaya termasuk film juga mendapatkan perhatian yang besar gitu Pak? Masalahnya kan itu. Dulu pemerintah Korea juga sama, kurang memperhatikan ini. Kemudian mereka baru sadar, ternyata ini industri perfilman ini ada industri budaya yang lokomotif Pak, membawa semuanya. Luar biasa loh. Bahkan di Thailand nih, bisa bikin film, ya domino efeknya banyak banget ya. Yang multi efek di Thailand saya lihat pakai pemain lokal, pakai ini ada insentif cash kayak ribat. Cash rebate Gila, ini dapat sekian persen, bikin di sini. Kita tuh banyak film orang luar mau bikin film di Indonesia karena ribet Pak. Kemarin aja ada film Hollywood yang ceritanya di Bali, syutingnya di Australia. Oh yang itu? Yang Julia Roberts sama George Clooney. Itu syuting di Australia? Syuting di Australia itu bukan Pak. Di Bali ya? Bukan, ceritanya di Bali. Tapi karena menurut mereka berbelit-belit sekali itunya. Saya pernah ngalamin waktu jadi gubernur. Ini lucu banget nih. Ini lucu banget. Mungkin kira-kira kayak gitu lah belit-belitnya. Orang mau kawinan, tiba-tiba datang ke tempat bakau di Muara Angke. Kan bawa kamera syuting dong. Iya dong. Kamera nih kan. Untung semua orang tahu HP gua nih, SMS WA gua nih dulu, BBM dulu. Kenapa? Langsung oknum petugas Pemda bikin film ya, dipalakin Mas. Izinnya mana? Ini izinnya mana? Sebenarnya kalau misalnya pemerintah beneran mau peduli sama perfilman Indonesia dan mereka harus peduli Pak. Emang nggak peduli? Gini jadi. Gue pancing-pancing nih, udah main politik nih. Karena ini orang ITB, ini orang pinter ini. Harus ada rencana besarnya seperti apa. Jadi dimulai dari sebenarnya bagaimana pemerintah memandang film seperti apa. Kita berbicara bahwa film itu adalah lokomotif.
soft power yang bisa kita jalankan ke banyak sekali negara dengan memperkenalkan banyak sekali budaya, pop culture, termasuk produk-produk yang ada di Indonesia yang mungkin mau kita jual ke negara lain. Hasil devisa luar biasa loh. Dengan cara kita bikin film dan kita ditonton oleh orang luar gitu. Kayak misalnya orang Korea kan seluruh dunia sekarang sangat terbiasa dengan produk Korea. Dari mulai pop culture sampai produk merchandise. Kalau misalnya film udah dianggap sebagai sesuatu yang serius dan sangat berguna, kuat sekali sebagai soft power, harus dibikin master plan-nya seperti apa. Nggak bisa cuman tiba-tiba kita memajukan film dengan cara memberikan dana kepada orang film yang mau film seperti PFN. PFN nanti akan jadi lembaga pendanaan untuk film-film, tapi film-film seperti apa gitu kan harus dipikirkan, harus ada strategi. Tapi udah dalam pikiran kan, anak ITB pasti udah punya pikiran ini semua nih. Harus ada pasti nih. Kalau saya suruh tulis langsung keluar. Oh bisa Pak, langsung. Pasti kan, makanya bisa. Cocok jadi Menteri Pariwisata. Nggak mau. Bener. Nggak mau. Serius. Harus jauh-jauh Pak. Pariwisata kita tuh akan maju gara-gara film. Bayangin ya. Harus jauh-jauh dari pemerintah Pak. Kalau pemerintah yang bagus tuh masih bantu. Ya tapi kan emang bagus Pak. Pasti. Tunggu yang bagus. Oh tunggu yang bagus. Kapan tuh Pak? Kita nggak tahu. Di Korea itu tuh nggak. Orang datang tuh cuma pengen lihat tempat bikin film. Ya itu dia maksudnya. Sampai nongkrong. Aduh. Iya. Itu yang terjadi tuh. Ya kan? Iya. Jadi Pingin makan sesuatu karena ada di film Korea. betul. Pingin pakai sesuatu karena dipakai sama karakter film Jadi Korea. itu dahsyat loh nih kalau berhasil loh. Dahsyat. Kalau kita Menteri Pariwisata aja. Kalau kita pingin Jadi, ketemu hantu karena ada hantu di film Indonesia gitu. Saya sebenarnya banyak sekali cerita film hantu di kampung saya, tau nggak? Banyak Pak? Banyak. Ayo Pak kita nulis. Nanti kita pikirin, kita bikin film hantunya. Ini jadi melebar mana-mana nih. Apa pesan gitu ya? Untuk rekan-rekan penggiat film di Indonesia gitu. Kalau pesan buat pemerintah tadi nggak usah lah terlalu politik lah. Nggak sampai juga Pak. Nggak sampai juga. Nggak sampai juga buat apa? Mudah-mudahan melalui ini, lo yang jadi Menteri Wisata, Menteri apapun dengerin nih. Bung Joko mau ngomong ini. Boleh sampaikan juga ngomong. Mungkin nggak pesan. Disclaimer, bukan salah gua. Mungkin bukan pesan. Ini kalau ke sama filmmaker mungkin nggak pesan kali ya, karena kita kan sejajar ya. Cuman kalau dokter bilang sejawat. Ajakan untuk bikin film harus memikirkan sustainability film Indonesia. Jadi bukan cuma jangan ngerusak citra juga, ngerusak namanya. Jangan ngerusak citra, jangan mencoba untuk hanya memikirkan keuntungan sesaat gitu. Karena kalau kita sifatnya hanya sesaat, nanti kita jatuh lagi. Sekarang udah bagus banget, nanti kita akan kehilangan kepercayaan dari penonton film Indonesia dan gagal membuat film Indonesia sesuatu yang sangat kuat. Bukan cuma untuk dalam negeri tapi juga untuk kita Indonesia punya soft power. Kalau buat pemerintah sebenarnya gampang sih, ini sesuatu yang seharusnya dipikirkan dari sejak lama. Membuat kebijakan itu harus dari assessment terhadap masalah dulu, dan kebijakan itu harus merupakan solusinya gitu. Kalau sekarang padahal daftar isian masalah udah penuh listnya ya. Oh banyak Pak, harus ketemu sama orang film, tanya masalahnya sekarang apa yang bisa kita buat sebagai solusi gitu. Seharusnya kan itu. Kita ada masalah SDM misalnya. Banyak orang bikin film tapi secara SDM banyak yang tidak melalui pendidikan maupun formal maupun informal. Jadi mungkin ada satu kebijakan di mana orang gampang untuk belajar film, bukan cuma sebagai sutradara, produser atau hal-hal yang terlihat di publik, tapi yang kecil-kecil seperti bahkan untuk kelistrikan atau peralatan-peralatan lain yang lebih sehari-hari dan tidak pernah dibahas di industri film gitu. SDM harus ditingkatkan. Yang kedua, masalah kebijakan, karena bikin film ini kita pajak aja kena 3 kali Pak. Ketika kita persiapan itu udah kena pajak. Ketika filmnya ditayangkan di bioskop kena pajak hiburan lagi 15% atau sesuai dengan nilai setiap daerah. Kemudian di akhir tahun kita juga masih kena pajak lagi. Jadi 3 kali kena pajak untuk bikin film. Itu gitu yang harus ada insentif ya. Sebenarnya nggak apa-apa kena pajak tapi jelas buat kita. Tapi kan ini kita nggak tahu. Tapi apa haknya orang film ya, orang lain juga bayar pajak nggak tahu buat apa. Semua juga pada komplain. Iya, kok kita mau diistimewakan ya? Nggak gini. Nggak ya? Sebagai penutup gitu ya. Ini terima kasih nih. Nah saya pikir
salah satu industri film bisa kita contoh tuh Korea. Maksudnya dia udah lewatin di vlog. Mungkin Sarana, mungkin Thailand. Ya. Nggak tahu setuju nggak nih? Saya pernah studi banding ke Korea untuk mencari tahu kenapa perfilman mereka sangat maju. Jadi sebelum tahun 1990-an awal, film mereka nomor 2. Jadi nggak pernah orang Korea menonton film Korea karena dianggap filmnya inferior, tidak menarik dan sebagainya, nggak cool gitu. Tapi di awal tahun 90-an mereka duduk bareng kebetulan. Jadi para konglomeratnya termasuk satu Samsung segala macam, cebol, duduk bareng dengan pemerintah dan kebetulan ada orang film yang jadi menteri pada saat itu. Pemerintah konglomerat. Cocok kan? Jangan Pak. Orang film jadi menteri baru paham. Jangan Pak. Nunggu pemerintah yang baik. Jadi dan pendidikan. Jadi KAFA, Sekolah Film Korea, bekerja sama dengan kementerian pemerintah bersama dengan cebol-cebol mereka dibikin pendidikan yang sangat luar biasa bagus dan lulusan-lulusan terbaik langsung diberikan dana oleh cebol untuk bikin film ketika mereka lulus. Itu filmmaker-filmmaker yang sekarang kita anggap luar biasa. Termasuk distribusinya ya ke seluruh dunia dengan jaringan distribusi mereka kan. Nah itu mereka bikin master plan-nya. Ya, sampai bikin bioskop, multiplex. Betul, mereka mengira bahwa ini harus komprehensif sekali ininya, plannya dan akhirnya yaitu. Akhirnya mereka punya lulusan yang baik, dikasih dana untuk bikin film dan filmnya aksesibel secara cerita bukan cuma untuk orang Korea tapi juga untuk luar negeri. Bong Joon-ho aja itu adalah lulusan dari KAFA yang memang sistem itu keluar gitu. Jadi nggak bisa kita berharap bisa maju kalau kita bergerak sendiri-sendiri, harus semua stakeholder duduk bareng. Duduk bareng. Jadi ya pemerintah kita juga. Masih cek nih Kementerian Pariwisata anggarannya berapa duit setahun? Saya kurang tahu, tapi setahu saya untuk beberapa kegiatan film dipotong katanya Pak, udah saya. Nggak, maksudnya berapa duitnya itu mulai dipikirin. Kalau gue jadi Menteri Pariwisata, gue bisa lakuin apa? Siapa? Gitu. Itu sih maksudnya gitu ya. Tos dulu dah. Tos Pak. Ini kan orang pintar, anak ITB kok, insinyur. Apa neo apa tuh saya? Trik apa? Aeronautical Engineering. Teknik pesawat udara Pak. Waduh tuh. Susah banget, bawa pesawat itu susah. Apalagi bikin ya. Bikinnya. Makanya ini top banget nih. Saya kira kita butuh menteri-menteri yang memang bukan cuma pintar, bukan cuma hemat. Kan memang nggak harus pintar Pak jadi menteri. Oh sekarang, tapi udah banyak protes. Makanya nggak mau jadi dokter kan. Udahlah, aku juga malu lah. Udah kita tutup aja daripada nanti banyak yang tersinggung. Oh iya tutup. Terus nggak ada yang mau pasang iklan gara-gara gituan. Kita mah fair. Kan tadi kan Ahok as anything. Ini A3 nih as Ahok anything. Ayo boleh tanya saya. Aku simpel aja Pak. Kalau misalnya ada harapan di Indonesia sebagai orang Indonesia, apa harapan terbesar? Maksudnya yang masih memberikan kita harapan bahwa Indonesia nggak bakal nyusruk amat gitu depan. Apa sih Pak kalau menurut Pak Ahok? Ini melihat apa gitu? Ada dua. Pak Ahok misalnya bangun tidur nih. Kalau sebagian besar orang Indonesia kan Indonesia banyak sekali mana gitu Pak. Kalau Pak Ahok ketika bangun tidur membuat gitu. Indonesia masih ada harapan itu apa Pak? Kalau saya bangun tidur saya percaya gini. Kita mesti lihat sejarah kan. Kemarin saya baru ketemu salah satu dubes kita di Eropa. Kita ngobrol lah. Pasti pertanyaannya kayak gini ke saya gitu ngomong. Terus saya bilang gini sama dia, Pak, Bapak sadar gak Pak, Indonesia kok kita pikirin Pak ya, harusnya udah lama bubaran. Kok gak bubar-bubar Pak ya? Kok kayak ada satu supranatural gitu yang jagain. Tuh dia cerita, iya loh, dia sebut negara ASEAN, gak usah sebut namanya lah. Itu cuma ada 1,000 lebih suku apa etnis gitu campuran budaya itu perang dari pertama merdeka sampai hari ini. Kita ini jauh lebih banyak, dia bilang. Makanya saya bilang kesimpulan saya itu tadi, memang Indonesia dijaga nih. Dijaga buat apa? Supaya satu hari bisa lihat Menteri Pariwisata Joko Anwar. Itu yang jaga siapa? Itu yang jaga siapa? Itu yang saya percaya, itu ada yang jaga. Yang jaga siapa? Gue nggak tahu gitu. Makanya tiap pagi gue bangun tidur, gue cuma tahu gini, bangun tidur nih, wah berarti gue kurang 1 hari nih untuk menunggu masa itu akan terjadi.
Jadi cuman harapan ya, harapan Ya, tapi saya yakin harapan kita nggak sia-sia. Nah, saya ada orang yang selalu yakin harapan kita itu nggak sia-sia, bahwa masa depan Indonesia itu ada. Kalau dibilang ini begitu kacau gitu. Dilihat dari apa tapi Pak? Sejarah kita berkali-kali mengalami. Kita mesti kembali ke sejarah. Dari zaman sejarah dulu, bayangin kerajaan gitu hebat, Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Waduh, ini gak gampang loh. Kalau kita pikirin ya, zaman dagang itu. Nah, saya juga nonton kerajaan di Cina gitu kan, ada hubungan Cheng Ho dikirim hubungannya gitu loh. Jadi dunia zaman dulu saja, pada dasar tuh orang itu sebenarnya nggak pengen susah, tau gak? Yang bikin rusak tuh orang yang gila kekuasaan. Saudara dibunuh, siapa dibunuh. Tapi selalu setiap zaman ada kekacauan. Zaman itu juga memunculkan satu orang untuk jadi semacam penyelamat gitu loh, untuk membangkitkan ini. Ini sejarah ini terulang. Makanya saya sangat yakin Indonesia ini memang masa. Kan Kartini kan sebenarnya peringatnya nih. Selalu habis gelap itu pasti terbit terang. Nah, sama kayak memulai percakapan film Pengepungan Bukit Duri kan. Habis gelap terbitlah gelap itu Pak. Enggak. Walaupun kita merasa ini kok kayak begitu ya. Ya satu percakapan gitu. Tapi itu menunjukkan apa? Karakter yang mainkan film itu, termasuk si Sirvi, si Edwin, adalah orang-orang yang yakin bahwa masa depan tuh ada. Kalau enggak mungkin saya mau istirahat. Saya bisa terima dengan baik. Kalau saya tidak yakin bahwa anak saya ini akan punya masa depan. Itu yang dia yakini. Tapi sebagai manusia tidak bisa mendahului kan. Makanya saya bilang film itu saya suka banget. Ini film itu saya suka banget. Itu bisa kasih di tengah kekacauan, kejahatan begitu besar. Dan bukan cuma lihat loh, ngalamin sendiri. Bapak emak lu, bukan cuma bapak emak lu, orang masih bisa tolerir deh. Saudara gue, saudara gue lah. Ini lu sendiri ngalamin. Lu masih bisa menaruh harapan. Manusia begitu kan. Orang suka bilang, ya gue pas-pasan gak apa-apa lah. Mungkin anak gue baik, cucu gue baik, generasi berikutnya bisa hidup lebih baik. Dan di film itu mencerminkan gitu loh. Dia bisa yakin banget bahwa anak gue ke depan akan baik. Lu mesti cari sampai ketemu. Gue gak mau tahu. Itu harapan loh. Gak gampang. Aku gak tahu di filmnya begitu detail gitu ya. Makanya saya bisa lihat bukan cuma ikhlas. Ini ada harapan yang dia yakin bahwa generasi anak saya, mungkin cucu saya, tidak akan sekacau seperti ini. Karena masa kebodohan udah lewat. Saya kira kita sekarang jauh lebih baik daripada zaman itu. Sekarang gak ada lagi orang gebukin turunan Cina di jalan gitu loh. Kan betul kan? Kalau dulu kan masih ada terjadi. Nah itu saya kira Sirvi itu yang yakinin. Dan keyakinan dia terbukti tahun ini. Kita gak melihat yang sekasar itu lagi gitu loh. Dan anak-anak muda yang sekolah juga gak sekasar itu lagi. Waktu saya jadi gubernur, gue berhentiin dari sekolah negeri yang berantem. Itu sih yang buat saya membuat podcast ini juga. Podcast ini sebetulnya bagian mengedukasi bareng. Jadi kita tidak menggurui. Saya juga suka kalimat saya mau pinjem. Saya pengen podcast ini membuat orang memulai percakapan. Itu sih. Yes. Itu yang paling penting tuh. Seperti film Pengepungan di Bukit Duri. Iya itu, memulai percakapan. Setelah nonton, itu sih saya pengennya. Ya, ada kata jangan naik lagi deh, susah pertanyaannya. ITB susah. Jangan, saya jadi takut ditanya. Udahlah. Harus kalau saya harapan itu akan ada kalau ada yang memimpin sih Pak. Kalau ada yang memimpin. Kan selalu sejarahnya terulang. Iya. Akhirnya kan lahir pemimpin, akan lahir. Ya, tapi siap-siap Bapak jadi menteri pariwisata ya. Bapak dong pimpin kami. Kalau gue jadi presiden, langsung jadi menteri pariwisata. Gue udah ketemu orang yang tepat, itu sih. Closing statement. Pengepungan di Bukit Duri diharapkan dibuat untuk bisa memulai percakapan tentang apa yang kita alami sebagai bangsa. Saya juga Mau ngajak nonton film ini karena saya bisa merasakan Edwin itu, keluarga itu. Orang suka bilang sama saya, kan kamu diperlakukan gitu, kok kamu nggak marah gitu ya?
Karena saya tahu kita ini saudara sebangsa setanah air. Kita lebih dari keluarga. Kita mesti hidup rukun, saling memaafkan, menerima. Itu harus kita bawa sepanjang hidup kita untuk bisa memaafkan secara lahir dan batin. Makanya bangsa ini bisa dipulihkan luka-luka batin tadi. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Aduh,